Ini adalah sampel kopi yang sudah kita ambil dari 40 kilo dari keseluruhan kopi masing-masing karung, kemudian kita campurkan, dan sebelum kita timbang tes dulu kadar airnya. Maka kalau sudah di bawah 13%, ini kebetulan hanya 10,5, dan ini sudah bisa ditimbang dan diambil. Kita ini aja 300 gram saja, 300 gram dari seluruhan sampel itu. Dari setelah diaduk-aduk kan ambil 300 saja, kemudian timbang, sudah pas, kemudian kita ayak. Dari pengayakan ini ada ayakan yang 7 mili yang paling atas, kemudian yang kedua 6 mili, yang ketiga 5 mili, dan yang paling bawah adalah tempat penampungan yang di bawah 3,5 mili. Nah, pada saat sebelum kita pilih yang cacat-cacatnya, maka diayak dulu, silakan sama ibu diayak ya. Diayak dulu, nanti kita ya berapa persen yang paling besar, yang di atas 7,5%, yang 7,5 mili ya, dari atasnya tidak lolos. Nanti kita pisahkan, masukkan ke dalam wadah, dan nanti ini ditimbang ada berapa gram. Nah, ini kita timbang, dan kebetulan ini ketemunya yang paling di atas ini, yang di atas 7 ini ternyata 27% dari 300 gram. Dan yang kedua ini ditimbang lagi, kemudian yang ini masuk biji sedang, biji sedang ini. Biji sedang ini di atas 6, yang tidak lolos 6,5. Dan ini adalah ini timbang, setelah timbang ternyata masuk 30%. Kemudian yang paling kecil ini, apa yang kecil? Ditimbang, kemudian dan ternyata setelah dihitung ketemunya adalah 18%. Nah, kemudian yang paling kecilnya adalah berapa? Cuman pakai kertas aja nggak apa-apa. Dan ini adalah yang paling kecil dan masuk ke dalam tidak masuk persyaratan kalau kopi ini secara umum, karena dia harus di atas 5,5 mili. Dan setelah itu yang ini digabung kembali semua, kemudian nanti diambilin nilai cacatnya seperti tadi. Kira demikian, terima kasih. Dan kebetulan tadi secara teori kita sudah jelaskan, dan ini adalah praktek pengambilan sampel dan sekaligus menghitung nilai cacat dari biji-biji kopi yang akan kita ambil nilainya, supaya nanti setelah kita praktekkan ini adalah dapat menentukan mutu kopi yang kita sampel tadi. Pertama, kita menyediakan alatnya. Pertama, alat ini adalah satu alat ukur kadar air seperti ini, kemudian alat timbangan seperti ini, kemudian ini juga, kemudian ini adalah kopi sampelnya, dan ini adalah alat pengayaknya. Dari atas ini adalah lubang 7,5 mili, kemudian yang kedua 6,5 mili, dan yang terakhir ada 5,5 mili. Dan
yang paling bawah adalah di bawah 3,5 mili. Dan cara prakteknya, maka selain itu ada alat kertas ini dan spidol. Maksudnya adalah ini spidol ini untuk membuat lingkaran yang untuk menempatkan nanti kopi-kopi yang cacat, yang dimaksud seperti yang ada di belangko ini. Ada 20 poin dari nilai cacat ini, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam satu sampel ini tidak semua ada, hanya ada beberapa seperti ini kan, ada hitam, ada biji berlubang lebih dari satu, dan ada biji pecah, dan yang lain kosong. Itu berarti tidak ada nilai cacat yang lain. Artinya setelah itu nanti setiap poin ini kita hitung ada berapa. Dan ini seperti ini biji hitam, biji yang hitam ini ada berapa, nanti kita hitung. Misalkan ada 20, maka di sini nilai cacat hitam itu satu nilainya. Maka kalau 20, maka di sini nilainya adalah 20. Kalau misalkan di sini ada nilai yang biji pecahnya, biji pecah ini ada, misalkan ada biji pecahnya ada 10 atau 50, maka kali 1/5 itu nilainya. Nanti semua nilai ini udah ketahuan nilainya, maka dijumlahkan nilainya. Dan kalau sudah ketemu jumlahnya, akan ketemu nilai seluruhnya. Apabila nanti jumlah nilai cacatnya itu hanya di bawah 11, maka nilai kopi itu adalah mutunya mutu 1. Dan misalkan nanti jumlah nilai cacatnya ada di atas 25, ya pas 12 sampai 25, maka dia mutu kopi itu bisa ditentukan dalam mutu kopi mutu 2. Dan mutu nilai cacatnya 26 sampai 44, maka dia masuk ke mutu 3. Dan jumlah cacat 45 sampai dengan 60, maka dia masuk ke 4A. Dan mutu 4B itu jumlah cacatnya adalah 61 sampai 80. Nah, umumnya di kita ini, di petani kopi kita ini adalah biasanya ketemunya adalah di mutu 4B yang sering kali dibawa ke tengkulak atau ke eksportir kopi. Nah, tapi tadi ada yang terlupa, sebelum diambil yang cacat-cacatnya ini harusnya diayak dulu. Untuk menentukan di lembar pertama ini adalah diayak mana yang lolos di 7,5 dan yang tidak lolos, maka dimasukkan ke lembar pertama ini. Berapa persen yang paling besar, maksudnya yang di atas 7,5 ini, kemudian yang 6,5 yang sedang, dan yang 5,5 yang kecil, dan yang paling bawah di 3,5 adalah masuk ke dalam yang paling kecil. Dan itu tidak masuk dalam masuk ke artinya terbuang kalau yang itu. Nah, yang masuk ke dalam diambilin nilai cacatnya adalah yang di atas 5,5 sampai 7,5, yang tidak lolos 7,5 maksimal. Demikian mungkin yang untuk ini, dan ini sudah selesai sepertinya, dan sudah artinya sudah bisa dihitung semua nilainya dan sudah ketahuan per kelompoknya dari masing-masing sampel kopi ini. Baik Bapak Ibu peserta SL Green Grading, kita sudah melakukan praktek tadi penghitungan nilai cacat. Maka saya ingin nanya kepada kelompok 1, nilainya berapa? Nilai 54,1. 54,1 di mana di angkanya seperti sini kan? 54,1 di bawah 60. Berarti punya kelompok 1 nilai mutunya adalah mutu 4A. Kemudian yang kelompok 2 berapa? 51,45. Jadi sama dengan kelompok 1. Jadi nilai mutu kopinya adalah 4A. Kelompok 3 205, ini makanya dia masuk ke masuk ke mutu 6. Jadi kopi buruk sekali. Dan ini tidak bisa diekspor. Nah, yang kelompok 4 berapa? 70,9, masuknya ke sini. Jadi mutunya mutu 4B gitu. Jadi umum kopi kita 4B. Jadi bisa diekspor. Jadi demikian ya hasil dari praktek kita hari ini.
kan kita sudah bisa menentukan mutu kopinya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setuyati dari Kooperatif Produsen Srikandi Maju Bersama. Dan alhamdulillah hari ini kami mengikuti SL yang diadakan oleh program iCare BRMP Lampung tentang sortasi dan blending kopi. Pelajaran untuk hari ini yang kami terima yaitu tentang sortasi dan blending kopi yang tadinya kita belum pernah melakukan sortasi dan nggak pernah kontrol kadar air kopi kami yang mau kami jual berapa, hanya mengandalkan kita cicip, jadi hanya ilmu kira-kira. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa paham untuk memilih biji kopi yang bagus itu seperti apa. Dan harapan kami di sini semoga ada pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan dan kami lebih paham lagi untuk memilih biji kopi yang berkualitas bagus. Dan harapannya dengan kopi yang berkualitas bagus kami bisa mendapat harga yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.